Pemirsa sekalian, kita akan melihat firman Tuhan yang akan saya bawakan. Kita lihat bersama-sama dari Matius 25 nih. Ya, pemirsa sekalian, Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Ya, jadi ini suatu cerita yang luar biasa banget. Saudara bisa bayangkan kan pemirsa sekalian ya, bahwa bayangkan bahwa Tuhan itu pergi dan kemudian ada pada zaman itu gaya bahasanya adalah disesuaikan dengan apa yang terjadi adalah berbicara masalah talenta. Talenta ini kita tahu bisa misalnya kemampuan, ya, kapasitas dan yang lain-lain. Dan yang satu diberikan 5, kemudian yang satu dikatakan diberikan 2, yang satu diberikan 1, kemudian Tuhannya pergi. Nah ini berhubungan dengan kita sekalian, pemirsa sekalian. Kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa orang itu kok diberikan lebih? Nah di sini ada jawabannya, pemirsa sekalian ya. Karena di sana dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi percayalah, Tuhan yang sudah menciptakan kita, dia tahu kok kesanggupan pemirsa sekalian. Nah oleh karena itu seperti apa yang tadi diajarkan di episode ini, waktunya untuk kita bertanya, mungkin Anda 7 tahun bekerja, mungkin Anda 10 tahun bekerja. Apakah Anda mengulang 6 tahun itu berturut-turut pengalaman yang sama, tanpa Anda berpikir untuk mengupgrade diri Anda, untuk melebarkan cara pandang Anda dan memperbesar kapasitas Anda, atau Anda ternyata cukup bagus untuk dapat meningkatkan performance itu, atau gimana nih pemirsa sekalian? Kita tahu bahwa di zaman ini begitu banyak orang-orang yang berkeluh kesah, ya. Pemerintah bilang bahwa kondisi ekonomi Indonesia sekarang sudah meningkat. Dan saya secara pribadi melihat itu benar pemirsa sekalian ya. Saya pribadi banyak sekali berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Saya banyak melihat airport baru dan itu sangat menggembirakan gitu ya. Dulu kira-kira 10 tahun yang lalu pada waktu saya keliling-keliling gitu ya, saya melihat begitu banyak airport-airport ataupun mungkin bahkan seaport ya, pelabuhan laut Indonesia itu modelnya seperti rumah tempat tinggal kecil yang memalukan gitu ya. Pada waktu apalagi kalau kita melewati tapal batas antar negeri ya, antar ke Malaysia ataupun ke timur-timur, memalukan sekali. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Menurut pandangan saya sekarang ini pemerintah Indonesia lagi berusaha untuk meningkatkan infrastruktur pemirsa sekalian. Karena dengan adanya infrastruktur ini penting sekali. Berarti pemerintah Indonesia lagi berusaha untuk meningkatkan talentanya ini. Nah sekarang bagaimana dengan Anda? Kita sekarang warga negara Indonesia, kita tidak cuma bisa untuk berpikir bahwa pemerintah tidak cukup melakukan sesuatu. Pertanyaannya kembali, bagaimana dengan Anda? Kontribusi apa yang sudah Anda berikan ya di dalam untuk meningkatkan perekonomian Anda yang akan berbalik lurus dengan meningkatkan, menghasilkan sesuatu buat negeri ini pemirsa sekalian. Ini penting sekali. Nasihat saya gini, nomor 1. Jangan pernah beroperasi pada zaman ini dengan menggunakan paradigma atau cara pandang pada musim yang kemarin. Karena banyak orang yang masih berpikir bahwa ini, seperti itu ya. Bahkan ada banyak guyonan yang lain-lain, masih enak zaman presiden ini, lupakan itu semua. Itu semua sudah berlalu. Sekarang waktunya untuk kita fokus kepada apa yang Tuhan percayakan. Karena di sini di dalam Matius 25 tadi dikatakan setelah sekian lama ya, Matius 25:28 ya, dikatakan Tuhannya datang kembali dan meminta pertanggungjawaban. Ya pemirsa sekalian, di dalam kehidupan kita harus memberikan pertanggungjawaban. Nah masalah keuangan Anda ini akan menunjukkan bagaimana Anda melihat diri Anda. Dan Anda melalui masalah keuangan Anda membuka dirimu untuk mengizinkan bagaimana orang lain melihat dirimu pemirsa sekalian. Dan oleh karena itu waktunya sekarang untuk kita bertanggung jawab. Pertama kepada diri Anda dan kemudian kepada Tuhan. Supaya pada waktu dia datang kembali sebagai Tuhan itu dan bertanya. Dan hamba yang memiliki 5 talenta itu dia berkata, ini 5 talenta dan sekarang aku dapatkan 5 lagi jadi ada 10. Hamba yang kedua berkata, ini aku punya 2 dan aku punya 2 lagi. Tetapi hamba yang pertama berkata, aku punya 1 dan ini aku tutup baik-baik dan aku kubur dan sekarang aku kembalikan kepadamu. Dan dia tidak menghasilkan apa-apa. Dengar baik-baik pemirsa sekalian, setiap orang pasti punya masalah. Termasuk Anda, termasuk saya. Tetapi bukan berarti pada waktu Anda punya masalah, Anda bisa memilih apakah Anda akan mati di dalam masalah itu atau Anda akan belajar daripada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa yang kemarin, kemudian akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan tidak pernah menghakimi Anda ya pada saat ini, apalagi pada waktu Anda berkata, Tuhan keuanganku lagi bangkrut.
keuanganku lagi kacau. Dengar baik-baik, Tuhan peduli dengan Anda. Pada waktu Anda bertobat, pada waktu Anda kembali kepada jalan pemikiran dan mengizinkan Tuhan untuk ikut bekerja dalam keuangan Anda, saya percaya Tuhan punya cara, Tuhan punya hikmat, dan saya percaya akan ada jalan keluar. Mari kita berdoa, pemirsa sekalian. Tuhan, aku berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program, mereka yang mengalami masalah, terutama dalam hal keuangan. Tuhan, kami minta biarlah Tuhan, Engkau berikan pengertian, hikmat di dalam keuangan ini. Berikan mereka jalan keluar, terutama pada waktu mereka tidak bisa membayar hutang, tidak bisa membayar cicilan, tidak bisa menyekolahkan anak. Tuhan, kami minta biarlah Engkau berikan hikmat. Terima pemirsa sekalian, biarlah hikmat Tuhan menyertaimu. Jangan putus asa, jangan putus asa. Tuhan menyertaimu pemirsa sekalian. Beroperasilah seperti dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tanggalkan kedagingan saudara, kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, pikul salibmu. Mungkin ini bagian daripada Anda memikul salib. Pikul salibmu. Minta Tuhan untuk menunjukkan arah yang benar. Bagaimana caranya supaya Anda dapat belajar dari pengalaman masa lalu. Terima. Aku berdoa dan berbicara dan menubuatkan akan ada hal-hal baru yang Tuhan akan tanamkan. Pintu-pintu yang terbuka, yang Tuhan rencanakan biarlah itu akan terbuka. Dan biarlah kasih karunia pemulihan di dalam keuanganmu terjadi. Sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.